Institutional Memory menurut Prof. Budiono selaku Wakil Presiden Indonesia 2009 sampai 2014 dan anggota Dewan Kehormatan BEI Institute merupakan catatan sejarah dan pengalaman masa lalu dari sebuah organisasi yang dirangkum dalam sebuah rekam jejak. Institutional Memory adalah suatu hal yang penting yang dapat memberikan perspektif dan juga wawasan bagi pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan. Pelestarian Institutional Memory yang bersumber dari perjalanan pengalaman Bank Sentral menjadi referensi pengetahuan tentang sejarah ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan berbasis pengalaman masa lalu. Salah satunya bagaimana peran Bank Indonesia di daerah dari masa ke masa, termasuk di dalamnya kehadiran kantor perwakilan yang telah ada sejak masa di Java Bank. Saat ini 16 diantaranya masih berdiri sebagai kantor perwakilan Bank Indonesia. Di masa depan, Bank Indonesia punya tantangan di daerah terhadap perbedaan harga antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sehingga memerlukan strategi stabilitas harga yang juga berbeda-beda. Sehingga harapannya Institutional Memory bisa menjadi bekal bagi arah kebijakan yang akan diambil Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki visi menjadi bank sentral digital terdepan yang mana berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan juga menjadi bank terbaik di antara negara emerging market untuk menuju Indonesia maju. Berdasarkan visi tersebut, Bank Indonesia membentuk Bank Indonesia Institute World Class Corporate University 4.0 yang memiliki tujuan sebagai pusat pelajaran dan juga riset kelas dunia di bidang ekonomi dan juga kebanksentralan. Bank Indonesia Institute memiliki 4 pilar, yaitu yang pertama ada research, kedua ada learning, yang ketiga ada strategic partnership, dan yang keempat itu ada public exposure. Bank Indonesia Institute juga melakukan pelestarian institutional memory dengan pembuatan buku, di mana buku tersebut ada buku pengawansip dan juga buku sejarah Bank Indonesia. Buku pengawansip dibentuk atau dibuat dengan tujuan untuk mendokumentasikan perjalanan dari personel ADGBI yang sudah memasuki masa purna bakti. Sedangkan untuk buku sejarah Bank Indonesia dibuat dengan tujuan untuk mendokumentasikan keberadaan Bank Indonesia di tengah masyarakat dengan kajian akademik dari bidang sejarah ekonomi. Bank Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Hal ini ditandai dengan banyaknya periode yang telah dilalui oleh Bank Indonesia. Periode pertama yaitu pada tahun 1799 hingga 1800 atau yang biasa disebut dengan periode pra-DJB adalah periode yang ditandai dengan pembubaran VOC dan dibentuknya pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pada periode kedua atau yang disebut dengan periode DJB yang terjadi pada tahun 1928 hingga 1942 ditandai dengan dibentuknya kantor DJP pertama kali di Batavia yang kemudian diikuti pada 16 kota lainnya di Indonesia. Pada periode ketiga atau periode kependudukan Jepang yang terjadi pada tahun 1942 hingga 1945 ditandai dengan terjadinya pembubaran DJB dan dibuatnya Nampo Kaitsu Jinko sebagai Bank Sirkulasi Indonesia. Dalam menjalani tugasnya, bank tersebut dibantu oleh 2 bank lainnya yang berpusat pada Jawa dan untuk di luar Jawa. Nah, selanjutnya pembentukan Bank Indonesia sendiri dimulai dari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan kemerdekaan Republik Indonesia itu, pada saat itu Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua yang menyebabkan Nikka masuk kembali ke Indonesia. Dengan masuknya kembali Nikka ke Indonesia, The Java Bank kembali diaktifkan sebagai bank, sebagai bank sirkulasi di Indonesia. Perkembangan selanjutnya yaitu terjadi pada tahun 1949. Pada saat itu konferensi meja bundar diselenggarakan yang menghasilkan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat serta disepakatinya fungsi Bank Sentral Republik Indonesia Serikat dipegang oleh The Java Bank. Kemudian RIS dibubarkan pada tahun 1950. Dengan dibubarkannya RIS pada tahun 1950 tersebut menyebabkan dibentuknya panitia nasionalisasi The Java Bank pada tahun 1951. Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 1951 di tahun yang sama, pemerintah Republik Indonesia mengajukan penawaran untuk membeli saham The Java Bank tadi. Awalnya Menkeu Belanda pada saat itu menolak penawaran dari Indonesia tersebut. Namun dengan diplomasi Indonesia meyakinkan Menkeu Belanda tersebut, akhirnya capailah kesepakatan tersebut. Pada akhirnya nama The Java Bank tadi berganti menjadi nama Bank Indonesia. Dan pada saat itu gubernur pertama dari Bank Indonesia adalah Syafruddin Prawira Negara. Sejarah Bank Indonesia dalam kebijakan pengedaran uang. Kebijakan pengedaran uang Bank Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama, periode di Java Bank. Melalui hak otorit tahun 1828,
The Java Bank mendapatkan mandat sebagai bank sirkulasi untuk mencetak dan mengedarkan uang muda ke seluruh Hindia Belanda. Periode kedua, periode Jepang, tahun 1942 sampai 1946. Jepang menerbitkan nanpatsu atau mata uang Jepang untuk menggantikan mata uang Belanda sebagai alat pembayaran yang sah. Ketiga, periode kemerdekaan tahun 1946. Mulai 15 Juli tahun 1946, seluruh uang Jepang dan Hindia Belanda yang masih dimiliki masyarakat harus disimpan pada bank yang ditunjuk seperti Bank BNI, BRI, Bank Surakarta, Bank Nasional, Bank Tabungan Pos, dan Rumah Gadai. Sedangkan pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah Indonesia menetapkan penerbitan Uang Republik Indonesia atau ORI dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sejak tanggal 30 Oktober 1946. Periode keempat, periode RIS, pasca konferensi meja bundar tahun 1945. Pada masa pemerintahan RIS, kekacauan peredaran mata uang terjadi sebagai dampak dari periode revolusi dan ditetapkannya hasil konferensi meja bundar. Sedangkan pada saat itu, Syafruddin Prawinegara selaku Menteri Keuangan menetapkan kebijakan fenomenal demi menyelamatkan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Dua kebijakan dari Syafruddin Prawinegara, yaitu ada kebijakan Sanerin atau gunting uang atau gunting Syafruddin. Nah, kebijakan itu menggariskan uang di atas 5 rupiah dipotong menjadi 2 alias menjadi hanya setengahnya. Setengah bagian dipinjamkan kepada negara yang saat itu tengah kesulitan dana. Untuk kebijakan fenomenal kedua, menerbitkan sertifikat devisa yang pada saat itu Indonesia tengah kebanjiran produk impor. Keberadaan sertifikat devisa diharapkan para pelaku usaha dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor. Perkembangan tujuan, fungsi, dan kelembagaan Bank Indonesia. Evolusi tugas Bank Indonesia terbagi menjadi 6 periode. Yang pertama, tahun 1953. Periode nasionalisasi The Java Bank menjadi Bank Indonesia. Yang kedua, tahun 1968, periode pemisahan tugas dan kedudukan Bank Sentral dari fungsi komersial. Yang ketiga, tahun 1999, periode independensi Bank Sentral dan penetapan tujuan tunggal Bank Indonesia. Yang keempat, tahun 2002, periode penguatan kedudukan Bank Sentral sebagai otoritas moneter. Yang kelima, tahun 2004, periode penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang keenam, tahun 2009, periode independensi Bank Indonesia. Pemberian independensi ini diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi.